Tanpa terkecuali, mari kita sesaat merasakan bersama dengan guru kita yang mulia. Dengan kemuliaannya kita terbawa menjadi mulia, dengan kebahagiaannya kita menjadi bahagia, dengan karomah dan barokahnya kita mendapatkan limpahan faidul barokah wal karomah dari beliau, dan kita mendapatkan amalan berupa amaliyah mursyid dari zikir dengan khotaman serta malakibat ini. Penghormatan kita semua, hormat kami semua kepada beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemangku malakir yang sudah berkorban demi terlaksananya acara upacara pelestarian, pengamanan dan pengamalan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Nasirah. Semoga seluruh yang dikeluarkan semuanya menjadi khidmat maliyah kepada guru kita, dan guru kita sampaikan kehadirat Allah, dan sehingga mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang, menyenangkan, bahagia, membahagiakan, dan Allah berikan kecukupan sampai berlipat ganda, yang pemangku manakil menjadi kaya raya lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta kesucian jiwa, dengan cintanya dan sucinya jiwanya, meskipun hujan, alhamdulillah bisa hadir manakil. Ini kan tanda cinta. Tanda cinta, bukti bakti, mengamalkan, mengamalkan dan melestarikan. La ilaha illallah. Inilah, kalau sudah sampai pada ujian, maka sudah dekat dengan lulus. Insya lulus. Kata apa kan? Lulus. Kalau sudah diuji. Kalau belum diuji, belum ujian, nggak boleh lulus. Pak Salamun ikut kuliah, boleh, tapi di wisuda. Tapi Mas Agus nggak boleh, ya jangan kepengen di wisuda. Mau melihat daftar namanya aja nggak boleh. Orang kalau ikut sekolah boleh melihat daftar namanya di papan pengumuman, dan bahkan boleh lulus. Tapi kalau memang enggak, ya enggak. Ngapain? Pasti tidak ada di situ. Kita sudah didaftar oleh guru kita, yang mana guru kita ini diberikan buku seluas mata untuk mencatat nama murid-muridnya sehari. Kita ada di dalamnya. Alhamdulillahilladzi. Ini yang mahal, ini yang dicari orang, ya kan? Dicari orang biar jadi manusia. Maka harus ada bimbingannya. Itu kan ilmu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Belajar apa? Belajar mengamalkan, mengamankan, melestarikan. La ilaha illallah. Karena awal yang ada di dalam Al-Quran perintah fa'lam
annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu perintah. Fa'lam itu perintah. Ketahuilah itu fi'il amar. Perintah dari Allah. Perintah Allah apa? Mengetahui la ilaha illallah. Jadi mengetahui la ilaha illallah, talqin itu hukumnya menjadi fardu ain. Mau dicepat mau 1000 ulama, pokoknya ketetapan guru muslim kita, talqin adalah fardu ain. Wajib banget. Seperti fardu ainnya sholat. Karena kalau sholatnya tidak ada zikirnya, maka sholatnya sholat well itu gini, kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu kalau sebel sama orang kafir, dia misuh nanti misuh, marah, mencaci, welak, celaka kamu, misuh itu ajaran Nabi juga. Lo udah kebangetan, welak, celaka kamu. Makanya wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Wail itu diartikan celaka. Tapi wailul lil musallin, celaka yang disebut dalam wailul musallin adalah neraka. Orang celaka masuk neraka. Masuk neraka orang celaka. Yang celaka masuk neraka. Yang masuk neraka orang celaka. Sama wailul lil musallin artinya neraka, ya? Celaka lah kamu. Kenapa? Orang yang kalau sholatnya tidak ada zikirnya, sholatnya sholat sahur dulu. Nanti kalau yang surah Al-Anfal ayat 35 itu yang sholatnya indar baik di sekitar Baitullah disebut tepuk tangan dan tapi dalam ayat Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, wa wailul lil musallin itu celaka bagi orang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu sholatnya sahun. Sahun itu kalau bahasa Indonesianya lalai itu artinya sholatnya tidak sesuai dengan apa tujuan aplikasinya. Orang kalau sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya bagaimana cara sudut pandangnya ilmu praktek thariqah. Ini beda dengan ilmu syariat secara umum. Kalau secara thariqah sholatnya tetap, rakaatnya mengikut, tapi menetapkan bacaan yang tetap. Sebetulnya ada tujuan. Kalau di luar thariqah, imamnya panjang, makmumnya grundel. Iya, sholat itu bisa jadi peta dan bisa jadi ghibah. Wah, males banget kalau imamnya diam, mesti panjang dia. Ini di luar thariqah. Kita bandingkan bagaimana yang dunia thariqah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu 3 ayat Pak dijadikan satu. Sudah ringkas dengan kuliah masih 3 ayat jadikan satu coba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. 3. Masya Allah. Coba diulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Panjang. Kita
hitam, masya Allah. Dan maghrib hari ini kuliah, besok ganti. Kalau di luar, dulu saya di luar. Dulu aja begitu, apalagi sekarang. Angel ya guys ya. Besok ganti. Wah, masa kuliah terus? Disangkanya imamnya tidak banyak hafalannya. Sama terus. Beda kan? Kalau disampaikan beda. Hari ini kuliah, besok kuliah, besoknya lagi kuliah. Di Istiqlal kuliah, di Masjid Raya Bandung kuliah. Masya Allah. Sampai di Al-Falah itu bertahun. Sawindo kuliah, Ustaz Yanto kuliah. Begitu Abang Gaus masuk ke situ kuliah juga. Masya Allah. Ini benar juga Pak tantangan ini. Kata Yesus Kristus tadi, mental bro. Kuliah terus diledekin anak-anak, pasti kuliah. Begitu makanya Sawindo, walaupun amin. Anak-anak pasti kuliah, pasti kuliah. Dari luar anak-anak bilang pasti kuliah. Emang iya kuliah. Diingetin, diledekin. Kalau orang hatinya bersih itu mah diingetin. Kayak Sayyidina Ali, kalau anak-anak ribut di musola apa-apa, itu kan malaikat kecil. Tapi kalau orang hatinya kotor, berisik banget lu, anak setan. Datang ke orang sholat. Beda kan? Beda. Kalau udah bertoreko harus beda. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Lalu apa lagi? Ketika kita sudah bertoreko ini, semua ketentuan ajaran, pelajarannya itu namanya tarbiyah. Tarbiyatul qalbi. Jadi pelajaran itu langsung dimasukkan ke dalam rasa oleh guru kita. Beda di luar. Kalau di luar itu orang harus datang Pak, mendengarkan. Tapi orang yang sudah ditalqin, pelajaran dari guru itu bisa lewat mulham, ilham. Kalau bahasanya orang itu firasat, ya, dengan cepat. Ya, saya pernah cerita. Saya dulu waktu awal-awal begitu saya mujahadah, semangat banget mengikuti, meyakini dengan ajaran yang dibawa Abah Hanom. Banyak orang yang datang ngetes, datang malam dites, telepon. Tiap malam ini orang telepon mau ngapain? Terus habis itu siang menjelang zuhur. Tapi orang sudah punya guru sekelas guru Mursyid, walaupun dites oleh siapapun, guru yang menyelamatkan. Guru yang menyelamatkan. Gak biasanya saya itu mandi jam 11 siang, pakai baju rapi, pakai peci, pakai sumbat, pakai minyak wangi, sudah megang tasbih. Rumah sudah saya pel, sudah saya sapu, sudah rapi, saya sudah duduk wangi. Ada yang datang jam 11 siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Loh, mau duhur. Oh, saya kira kalau satu omong kosong. Itu dia datang sengaja ngetes. Tapi guru tidak mau didului oleh siapapun. Guru sudah memberikan firasat kepada muridnya. Tapi memang gak ada dengeran, gak jelas banget. Kamu bukan mandi, mau ada datang ngetes, sudah begitu. Tapi tahu-tahu pasangan murid itu sudah nyapu, udah bersih-bersih, udah mandi, udah wangi, udah pakai baju siap sholat. Orang itu datang. Itu nggak bohong. Orang tadi aja ditanya. Tuh. Mana hujan-hujan Pak? Mau ngaji coba. Hujan aja ngaji coba. Jangankan ke sini, ke sana saja tak. Iya. Alhamdulillah. Ini pentingnya kita punya guru mursyid. Ini Pak.
Dan lagi juga gini, kalau kita sudah jadi muridnya seorang mursyid yang kamil seperti guru kita nggak usah terlalu baper sama orang yang tidak mau zikir. Barangkali memang namanya tidak ada dalam buku catatannya mulia Tuhan saya. Betul. Jadi biarin aja. Iya. Contoh begini. Satu waktu kita ini kan memang kita ikhwan aktif ya, mana ibadah rajin, mana jasa mahal kita datang. Pokoknya kita berjuang mujahadah lah ya. Satu waktu kita datang tempat jauh, mau pulang kita mau nggak mau harus naik bis. Ini contoh. Ya ngomongnya lah Andoyo. Kalau kita melihat kan sumbernya kan nggak jelas itu, ya. Bagaimana? Tapi kita butuh. Makanya kemarin di Jalan Harupat, saya datang mewakili Wakil Bekasi Raya. Ada saya? Bisa ada. Kata Abi Dadan, satu namanya Tuya, tunggal tutup, kedua Waluya, waktu perlu, itu oleh-oleh kemarin cuma yang diingat itu doang. Jadi Tuya, Waluya, waktu perlu, Tuya, waktu butuh, Tuya, Waluya. Ya. Jadi gini, kita sebagai ikhwan diajarkan oleh guru kita, contoh nih, sholat sunnah syukur nikmat, ya, saking irit-iritnya, itu satu ayat dibagi dua rakaat. Apa? Wa atakum min kulli masa'altumuh, itu saja kan? Langsung rukuk. Rakaat kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Salat syukur. Ya waktu terserah Allah dan terserah guru kita. Makanya kalau para wakil kita itu kalau ngomong begini, izinnya orang tua, restu guru, ridhonya Allah ridho, guru restu, orang tua izin. Kalau sudah diizinkan orang tua, direstui guru dan diridhoi oleh Allah, ya kapan terserah, yang penting sudah menjalankan. Kata Abah kemarin di sejarah Harupat juga, sholat saja walaupun tidak mengerti. Karena sholat itu tidak ada perintah untuk mengerti. Perintahnya sholat. Biar ngerti atau nggak ngerti, supaya ngerti atau nggak ngerti, jamaah. Jamaah nanti imamnya ruko, itu. Ini saya berarti. Ya, imamnya salat. Kita juga melakukan sholat syukur nikmat nggak ngerti. Kenapa sholat syukur nikmat ayatnya 1 dibagi 2? Nah, duduk lagi. Tahu ilmunya nggak yang ada di sini? Nggak ada, nggak perlu tahu. Yang penting menjalankan. Ini ada orang tahu tapi tidak menjalankan. Sama orang menjalankan tapi tidak tahu. Taunya tidak tahu apa, tidak punya apa, tidak mau apa, hanya tahu, hanya mau, hanya punya, hanya mau apa hausnya. Kemarin kalau yang masuk di grupnya ngopi sudah saya share tentang dalil
sholat ngikut imam kita kan apa gaos. Sampai Abah bilang begini, sholat sendiri nilainya berjamaah itu. Tapi ada orang tanya, bagaimana itu Irfan gak ke masjid? Lah kalau Irfan ya harus ke masjid lah. Dakwahnya kemana kalau gak ke masjid? Ya. Kalau Abah ngajarin saya begini, Ustaz, ya ulama itu di mana? Jawabnya di mana? Saya ditanya, ulama itu di mana? Ini kan ada sebutan ulama nih. Ya. Ulama itu tempatnya di mana? Apa tanya? Jawab. Di mana ulama itu? Gak ada yang tahu. Di mana ulama? Ada yang tahu. Ulama itu di masjid. Di masjid. Ya. Ulama itu rumahnya masjid. Kata apa nih ke saya? Maka kalau bisa manakib dari rumah dibawa ke masjid. Itu namanya dakwah. Itu baru namanya lurus. Ya. Yang terbalik manakib di masjid dibawa ke rumah. Itu namanya lolos. Lolos itu mah. Lolos itu apa? Ya lepas. Yang benar mah dari rumah dibawa kayak begini nih, dipertahankan. Kalau harus berantem saja demi la ilaha illallah, itu maksudnya. Nih dalam kitab ini bulan ini apa? Jaga kan apa namanya? Jumadil bulan, jinnya jihad. Jihad itu mujahadah. Jihad itu ada dua. Jihad secara fisik, perang seperti Ukraina lawan Rusia, ya kan? Seperti Nabi kita perang selama dakwah beliau 22 tahun 2 bulan, perangnya 27 kali. Adu fisik, perang adu fisik. Sampai ada perang parit, ya, gali parit. Perang adu fisik. Dan ada, kalau yang ditekankan oleh guru kita, perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Caranya perang fisik ataupun perang hawa nafsu harus ada senjatanya. Harus ada senjatanya. Senjata perang fisik, adu bom, adu tembak, adu meriam, adu kekuatan. Tapi perang dengan nafsu harus ada kekuatan yang paling ampuh, yaitu melalui talqin. Apa? Zikir khafi dan zikir jahat. Makanya zikir jahatnya harus diperbanyak. Kenapa zikir jahat dan zikir khafi harus diperbanyak? Nah, kalau kita zikir jahat 4 tepukan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tartil, gak buru-buru, gak kayak ditungguin mau transaksi mau dapat duit. Maupun gak masuk kalau atasnya. Gak tahu kalau dia yang tinggalnya masuk apa lah, gak masuk. Aku gak cocok sih. Ya aku pribadi. Saya lebih senang tampil dengan pakai doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cahayanya tampil, kopinya jalan. Dibantu. Makanya kemarin di Al-Falaq kan saya sampaikan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Satu waktu nanti semua orang itu dihisab, ditutup mulutnya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangannya. Wa tashhadu, dan bersaksi arjuluhum, kaki mereka. Bima kanu yaksibun, apa yang sudah dia lakukan ketika masih hidup.
Makanya kalau itu saya bilang, kaki Istilah yang bagus. kuatkan, jangan gampang kesemutan. Karena banyak orang yang berduduk lama kesemutan, dan dia ngomong kakinya. Padahal kaki aja nanti jadi saksi. Tangan bicara. Tangan itu pegang tas, dia jangan jatuh. Karena kalau malam inilah ya namanya orang latihan. Ini kan pengalaman saya. Makanya diajak ngomong. Nah, semua ini yang disebut la ilaha illallah atau ismudat itu sebutan lainnya namanya nur. Apa? Nur. Nur itu cahaya. Orang beriman nampak cahayanya. Nampak cahaya. Wala taqrina fadla syafa'ati wa sunafi zumdatin wa admain muhajjalin. Nah itu muhajjal masih sabiqin wa sabiqin. Nanti semua sahabat dan umat Nabi Muhammad itu bercahaya, diliputi nur. Nur yang paling besar, nur ala nur itu la ilaha illallah. La ilaha illallah ditanamkan, disematkan, dikunci di dalam, ditanam oleh guru di situ sebagai tanda itu cahaya. Cahaya ini harus terus besar, harus terus terang terus kayak iklan Philip, terang terus kalau sedang terang, duhur ringan, asar ringan, maghrib isya ringan, subuh ringan. Saking ringannya sampai kerinan. Orang Jawa kerinan itu apa? Kesiangan. Tahajud, alhamdulillah. Isra, alhamdulillah. Sebulan sekali bisa terasa. Karena ada ceritanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kan gitu. Kenapa Anda subuh berat, tahajud berat, zikir merasa berat dari berat? Karena nurnya kamu gak nyalain. Nyalakan nur itu. Nur itu. Jangan hanya 165. Nah, waktu bayar talqin kan amalkan paling sedikit, paling sedikit. Lo sampai milih paling sedikit. Pengen tahajud, pengen isra, pengen duha ya. Gak ketemu. Kan udah dibilang lebih banyak lebih bagus, yang bagusnya banyak supaya nurnya terang. Untuk apa sih? Kita ini kan sehat walafiat, gak kurang apa-apa. Kenapa mesti dikir yang banyak? Jangan begitu. Tanya orang yang sedang sakit. Di luar sana banyak orang sakit putus asa karena tidak punya nur, tidak punya tali watasimu, tidak punya guru pembimbing, guru mursyid. Sakit sedikit ngeluhnya Masya Allah. Tidak punya uang sehari rasanya kayak mau perang dunia ketiga. Semua orang diceritain sampai se-RT tahu semua. Orang nggak punya duit untuk cerita kan nambah duitnya. Lalu iya. Ini Pak yang menjadi benteng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di grup ngopi belum lama Mas Agus itu kirim status yang pintu rezeki ada 8. Dari apa? Dari apa? Pintu rezeki ada 8. Coba 8-8-nya kamu buka. 8-8-nya dibuka. Kalau kerannya 8 dibuka semua, wah banjir. Lah kamu mah buka satu aja gak ngerti coba. Coba yang pertama, rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Kedua, rezeki yang tidak terduga. Ketiga, rezeki dari orang bertakwa. Keempat, rezeki orang kawin. Orang nikah. Itu jadi ya. Berapa lagi udah? Jadi kawin aja lugas lah. Kelima, rezeki karena anak. Ya. Keenam, rezeki karena sholat. Kan tadi udah. Karena sholat. Ketujuh, rezeki karena zikir. Kedelapan yang terakhir, rezeki karena usaha. Kamu hanya disuruh sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah saja. Waktu yang luar saja. Jangan kalah dengan yang lain. Uang itu Pak, duit kertas itu manggil-manggil bisa ngomong dia. Woi, aku uang, kejar aku, lupakan yang lain. Kata duit. Terus kata waktu juga begitu. Woi, kejar aku, tentukan masa depan, lupakan yang lain. Oh, tapi Allah juga tak mau kalah. Allah manggil, woi, kejar aku, lupakan yang lain, nanti aku kasih semuanya. Pasti kalau orang sudah dekat kepada Allah, ilmu dikasih, ketenangan hati dikasih, segala kebutuhan tercukupi. Kan berfirli warhamni wasyukurni warfani warzukni wahdini warafini warfani. Nah itu kan ucapan doa dalam sholat. Sholat jangan kalah dengan waktu yang tidak sholat. Semua yang lain sudah diwakili, sudah dibuatkan wakilnya oleh Allah. Apa contoh? Contoh supaya ngerti. Orang Indonesia kalau nggak dicontohin nggak paham. Kamu punya bebek, bebek jadi makan sendiri, ya. Waktu ngadang sendiri, waktu pagi keluar sendiri. Udah bertelur, telurnya kamu ambil. Iya kan? Iya betul. Sudah gede kamu potong, kamu makan. Kan diwakili dia sudah. Ada yang mewakili berpanas-panas, berjemur-jemur, berbulan-bulan. Itu pohon pisang di kebun kehujanan, kepanasan berbulan-bulan, dia berbuah, udah tua, kamu ambil, kamu makan. Kan itu sudah diwakili oleh itu. Kamu tinggal sholat, tinggal zikir. Nah ini masih banyak orang tidak ingat ke sana. Tugas dia adalah zikir. Tugas kamu tuh zikir. Orang yang zikir aja masih begini. Nanti kalau kamu zikirnya banyak, nur cahayamu terbang benderang, menghadapi apapun kamu tenang. Ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu maksudnya. Hujan kayak masalah. Basah kayak apa sampai rumah juga kering. Kan ada anduk. Ngapain repot? Lapar kayak apa datang market nanti juga dapat. Makan. Tapi itu Udah dibungkusin lagi. Pulang masih dikasih bekal. nggak cuma setengah 20 ya. Sudah diwakili. Allah mengutus orang membuat otak dengan isinya, dengan memori kecerdasannya, membuat supaya jalan kamu cepat. Pertama bikin sepeda. Kamu kalau jalan, kamu gak kuat, dikasih otak bikin sepeda. Gak usah kamu bikin, sudah ada yang bikin. Duit mah gampang bisa kredit. Ya, bisa kan? Itu pohon kayu sudah mulai tumbuh dengan kerasnya. Nanti kalau kamu butuh untuk buat rumah tinggal tebak. Alam, bambu tumbuh, semua tumbuh, sayuran tumbuh di pasar, masya Allah. Sudah ada. Biarin diurus mereka. Kita sholat dan zikir. Makanya ringnya itu satu, zikir jahar, zikir khafi. Dua, sholat fardu dan sholat sunnah.
Ketiganya kita khotaman, keempatnya mana? Udah itu ikhwan mah. Dan ikhwan masih ngurusin yang lain tadi Margoba, Ahmad Kanji. Orang sudah ditalkin itu sudah tidak pantas untuk yang lain-lain. Pantasnya dunia ini datang nyembah kepada kita. Karena kata apa? Kata apa? Bumi manapun, makanan apapun, pengen dimakan oleh ahli Pikir. itu harus percaya. Bumi manapun ingin diinjak oleh ahli zikir. Maka saya mendengar 2 bulan yang lalu, kalau ikhwan ingin diajak jalan-jalan terus, pelesiran terus, dikirnya yang banyak. Kata, dikir banyak pasti jalan-jalan terus. Kan nuhnya besar. Manakib di pusat gak ketinggalan. Iya. Salaman tuh. Masa, maaf ya, ini kan edukasi ya. Ini edukasi. Apa pelajaran? Dengerin, perhatikan. Orang kata apa? Kenapa kamu tidak bisa jalan-jalan? Karena tiketmu sedikit. Itu aja gampang. Wah, mohon maaf ya, bulan ini aku gak bisa. Emang mau pikirin. Itu tandanya memang dikir sedikit. Rasa takutnya masih besar. Beraninya masih kecil. Kalau orang berani mah masyaallah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dibaca setiap manakib mukotbah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Sampai apa? Tapi terus saja masih khauf, masih yahzan, masih khawatir, masih takut. Sudah dibaca, sudah jadi santrinya, jadi bagian walinya, wali mursyid. Orang ditakdir kan sudah ditetapkan oleh apa? Sebagai wali, cuma tidak boleh ngaku. Jangan bilang ke orang lain, gua wali. Karena gua udah ditakdir. Nah buktinya apa? Wali kan bisa terbang di film. Kayak tupai dari pohon satu ke pohon yang lain. Itu mah wali apa itu? Wali film. Kita Masya Allah sudah diwakili. Yang zikirnya banyak, lalu diajak pelesiran, jalan-jalan terus. Orang zikir banyak jalan-jalan terus. Benar Masya Allah. Kemana aja? Tahu-tahu ini ada marakib lah di kantor Cirebon. Seumur umur kita belum pernah tahu kantor Cirebon. Karena zikir kita ke bawah sampai ke itu kan buktinya. Ya masa kira UGM. Lu ngapain? Bukan siswa, bukan apa-apa ke UGM. Karena zikir banyak, ikut orang yang zikirnya banyak, kita di bawah Mesir. Mari ke Banten, orang-orang ada kan, maksudnya ada dong ya. Kalau saya menggaji kotor akhirnya itu artinya gini, selalu ada jalan-jalan itu selalu minimal sebulan sekali ke luar kota. Keren nggak? Mampir ke rest area khusus untuk orang kaya. Di situ nggak ada sepeda motor nggak ada. Khusus yang pakai mobil. Iya Pak. Iya Pak. Silahkan kalian nangis. Kenapa aku gak bisa? Karena zikirmu sedikit. Sudah, itu aja. Zikir yang banyak orang malah ilah mau gak percaya, mau percaya sama siapa? Kalau ke abang kau gak percaya, mau percaya sama siapa? Gedor zikirnya. La ilaha illallah. Sampai tersentuh. Jangan hanya mengejar jumlah, tapi ya mohon maaf, gak berkualitas. Kualitas penting. Yang penting kualitasnya. Tapi kata apa? Kuantitas menunjukkan kualitas. Banyak itu menunjukkan kualitas. Ya silakan. Tapi kalau bisa banyak dan tartil. Tuh, gak usah lama-lama. Dari jam 3. Kalau disederhanakan jam 2 sudah mulai.
nggak kuat lah kita mah. Ya terus terang aja walaupun bakal baju hijau dengan gaya nggak kuat. Jam 2 aduh. Baru jam 2 kan. Itu udah speaker yang udah nyala di atas. Aduh, duluan lo Bun. Sampai jam 4. Di sana itu tempat Pendidikan dan pelatihan. Waktu jam 3 mulai aktif mandi, sholat, terus nyambung subuh, nyambung isra, nyambung duha, nyambung sampai manakib jam 10 baru selesai. Nahan kencing, nahan kencing dari jam 3 sampai jam 10. Berapa jam? 4, 5, 6, 7, 8, 9, Masya Allah. Sudah sampai di ujung. Ya Allah, mau turun apa aja antem. Emang kamu gak sopan banget. Tahan kencing. Lu apa itu gak turun gak kencing? Lu masa kamu kencing? Terus kadang-kadang ingat sama dalang. Dalang itu Pak, gak akan kencing, gak akan kentut Pak, selama dia duduk di situ. Kalau kencing dan kentut, batal kocar kacir itu pemayangannya, lupa semua itu. Saya punya saudara dalang begitu. Harus kuat, dalam itu harus kuat nahan, ngempet untuk batal kentut dan kencing. Dalam layang. Emang iya nggak boleh kalau musik baru kacau, kelakuannya hilang. Bagaimana ceritanya? Iya hilang. Dan dulu bayang dulu dari jam 7 sampai jam 4 pagi. 7 sampai jam 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 jam. Zaman dulu Pak, yang disebut mayang notok semalam suntuk itu. Wah, sedaru atas dari jam 8 sampai jam itu nggak boleh batal Pak. Dalam ya saya kasih tahu saya, orang tua harus lebih dari itu. Hapus, walaupun di ujung itu. Ya Allah itu tempatnya dingin, ya kan? Orang sana mungkin sudah biasa, orang Bekasi kan luar biasa. Iya, aduh, silang tempatnya sempit banget, belajar nggak bisa, aduh, benar-benar siksaan. Maka jangan kepengen jadi wakil kita. Angel aduh, berat, ujiannya berat, bener Masya Allah, ujiannya berat. Ya Allah, cuma diuji duduk aja belum tentu sanggup. Makanya banyak ada wakil-wakilnya nggak mau datang naik ke atas, nggak mau. Ada di bawah, songong kan, gurunya di atas, gurunya ngajak ke atas, di bawah. Lebih musa dia lah ya. ya Kita mau ikut. Apa kata guru? Kata guru berdiri. Kata guru nyemplung ke air, nyemplung ke api, nggak bakalan panas. Kalau menurutku, sebenarnya kan mau pintar sendiri, suruh tiga banyak sedikit. Suruh tahajud enggak, suruh jamaah enggak. Dikira kalau ada manakib doang sholat sunnah itu 12 rakaat, kalau sendirian di rumah ya potongan gaya muka kayak gini gayanya. Mbak dia syukur nikmat tuh udah, apalagi yang masih undur dulu kata gurunya pindah agama nggak pindah. Angel. nah saya memang ngatain diri saya ya. Ngatain orang lain mah nggak berani. Udah banyakkan nanti barokah nggak bisa. Malam Senin juga rohit nanti biar tambah bulan tambah senang, jawabannya tambah buahnya, Masya Allah. Senang itu namanya lulus tadi. Tapi jangan diaku. Jangan nah, itu maunya apa? Makanya saya ajarkan manakib apa ini mau manakib harus ngasih makan apa kepada tamuku. Ya tamuku ada santriku begitu bilang apa? Kalau udah jangan bohong juga dengan pelit. Kalau ada kasihin, bilang Mbak ini yang darimu apa untuk ibadah-ibadahmu kasih juga. Untuk amat untuk bagianmu enggak, ya pokoknya adanya itu diserahin aja. Begitu, jadi artinya nah, istiqomah di sini Mas Agus ya, Mas Arwan, Pak Toto, ya, istiqomah dan juga manakib Desa Tambun
tambah hari besar cahayanya. Amin. Itu saja dulu. Insyaallah doa Abah tidak mengaminkan, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.